Kita sudah lama bercerai, kamu sudah bersama pria lain, dan punya anak, kenapa tidak mau melepaskan putriku? Sinarku hanya bisa bertahan hidup dengan transplantasi ginjal. Donor ginjal, itu kewajibannya. Lepaskan. Dasar Baneteng. Tanpa ginjal, dia pasti mati. Lepaskan dia. Kematiannya bukan urusanku. Kalau bukan karena dia, aku sudah lama menikah dengan keluarga kaya. Dasar Baneteng. Aku akan membiarkanmu menyakiti. Kingeku, lepaskan putriku. Lepaskan dia. Serang. Dasar sampah. Anak haram sepertimu berani bandingkan dengan putriku? Patahkan satu kakinya dan buang dari King Cheng. Chingle. Lepaskan Kingeku. Kinge, ayah pasti akan menemukanmu. Chingle. Nona kecil, mau kemana? Pelaco buso, lepaskan aku. Temukan orangnya. Hari ini aku harus menghabisi dia. Aku bukan keluarga Wang. Tolong aku. Nyonya, Tuan Muda ingin bicara soal perceraian. Tolong segera hubungi balik. Aku ternyata tidur dengan orang asing. Kamu sudah bangun? Setelah tidur langsung mau pergi? Maaf, aku kemarin dibius. Benar-benar tidak sengaja. Kamu mau uang? Ini, ambil. Kamu anggap aku seperti apa? Kurang banyak ya? Dengan skill segini, 100.000, tidak bisa lebih. Halo, Hingga, aku sudah dapat kabar tentang ayahmu. baik. Ada urusan, aku pergi dulu. Pura-pura tidak tertarik ya? Kamu, Ada, kamu ini, kemarin malam ngapain saja? dijebak. Ibu mas belum melepaskanmu. Dia bukan ibuku. Lupakan dulu. Katamu ada kabar tentang ayahku? Dia di mana? Rumah tempat Paman Li dulu tinggal sudah digusur. Anthony Lane sudah dipindahin ke Champat Lane. Waktu itu, yang menangani ini adalah CEO grup Shengxi sekarang. Hanya dia yang tahu keberadaan Paman Li. Lalu bagaimana caraku menemukannya? Aku sudah kirimkan CVMU ke grup Shengxi. Posisinya adalah sekretaris kepala. Selanjutnya, terserah kamu sendiri. Ayah, aku harus menemukanmu. Aku pergi. Pertempuran sengit nih. Sudah menemukan wanita tadi malam? CCTV rusak, belum ketemu. Dan juga, soal perceraian, aku sudah telepon Nyonya semalaman. Nyonya tidak pernah angkat. Apa sih yang wanita itu berikan ke kakek sampai bisa membuatnya memaksaku menikah? Bahkan bisa membuat kakek memaksaku menikah. Wanita di surat nikah tidak ketemu, wanita yang menjebak bosmu juga tidak ketemu. Asisten mana yang sebeodo kamu? Bentuk istri sendiri saja tidak tahu. Hari pertama pulang ke negara, malah dicuri wanita asing. Presdir mana yang seperti kamu? Kamu bergumam apa? Aku bilang, aku akan berusaha keras menemukan kedua orang ini. Tidak mengecewakan pelatihan dan harapan Presdir. Bos Sheng, sekretaris kepala baru. Datang melapor. Suruh masuk. Kamu? Kebetulan banget, kita ketemu lagi. Aku baru mau cari kamu, kamu malah datang sendiri. Mau jadi sekretaris kepalaku? Beneran cuma kebetulan? Kemarin malam salah paham, salah paham. Demi kerjaan ini, naik keranjangku, sekarang bilang. Ini salah paham.
Li Qingge. Sudah menikah. Sudah menikah masih berani merayuku. Demi kerjaan? Berani banget kamu. Suamimu tahu nggak? Suamiku? Aku saja nggak tahu bentuknya seperti apa. Ini nggak penting. Yang penting aku sebentar lagi cerai dengannya. Ini alasan kamu pindah hati? Pindah hati? Masa sih? Dia pikir aku tidur dengannya kemarin karena suka dia? Dia begitu kesal. Jangan-jangan ini pertama kalinya? Gawat, beneran pertama kali si perjaka. Jangan-jangan aku bakal dikejar-kejar? Jangan pikir dengan sengaja naik ke ranjangku. Lalu pantas jadi. Wanitanya Sheng Nanxiao. Tunggu, kamu bilang. Kamu siapa? Pura-pura terus, kenapa? Sebelum tidur denganku tidak cari tahu dulu? Aku adalah CEO dari grup Shengxi. Sheng Nanxiao. Bahkan sekretaris utamaku pun, kamu tidak pantas. Keluar. Sheng Nanxiao. Jadi kakekmu adalah Sheng Wurong? Kakek Sheng. Cari tahu cukup detail ya. Kenapa? Tidak pura-pura lagi. Masih bilang tidak ingin mengincarku? Sheng Nanxiao, suamiku. Dulu untuk melepaskan diri dari kendali Dongyun, aku berjanji pada kakek Sheng untuk menikahi cucunya. Tak disangka, suami di surat nikahku. Ternyata CEO dari grup Shengxi. Kalau tidak ada lagi yang mau dikatakan, ngapain masih berdiri di sini? Tidak bisa, aku tidak boleh diusir. Petunjuk tentang ayah tidak boleh putus. Sheng Nanxiao sedang ingin bercerai denganku. Sebelum itu, harus ketahui. Ayah dipindahkan kemana? Kamu tidak boleh mengusirku. Hanya karena tidur denganmu? CEO sepertimu tidak boleh pelit begitu. Tidak bisa. Baiklah, kita lihat nanti. Satpam. Kalau kamu usir aku akan beritahu media. Biarkan semua orang tahu, Bos Sheng. Malam pertama pulang ke negara, tidur dengan wanita asing. Di hotel. Dan lagi, CEO grup Shengxi. Punya tanda lahir merah di pantat. Kamu. Wang Qi. Mulai hari ini, dia adalah sekretaris pribadiku, perlakukan dia baik-baik. Pulang ke negara hari pertama, tidak pulang ke rumah, malah menginap di hotel. Di matamu masih ada kakek ini tidak? Aku di luar negeri, kamu masih bisa menambahkan istri di KTP-ku. Di matamu masih ada cucu ini tidak? Bocah nakal, dia adalah istrimu. Dulu kalau bukan karena dia, aku sudah mati di pinggir jalan. Bahkan membagi aset grup Shengxi, setengah untuknya pun seharusnya. Kamu harus baik padanya, dengar tidak? Mengerti. Ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. Malam ini, aku mengajaknya makan malam di rumah tua. Kamu harus pulang, kalau tidak, jangan anggap aku kakekmu lagi. Tidak perlu cari wanita di surat nikah itu lagi. Siapkan surat cerai, malam ini pulang ke rumah tua. Aku akan paksa dia tanda tangani sendiri. Malam ini ketemu kakek. Beli ini untuknya pas sekali. Tapi, nanti kalau ketemu Sheng Nanxiao, gimana nih? Aku bakal berdoa dia sibuk acara malam ini. Semoga mabuk berat sampai tidur di hotel. Kakek akhir-akhir ini kesehatannya gimana? Tuan sudah membaik, tapi... Tolong hati-hati, Tuan muda. Kakek, udah tua, nggak kuat kena stres. Terutama pada tahun-tahun pernikahan Anda. Kesehatan kakek selalu diurus Nyonya muda. Nyonya muda jago banget soal pengobatan. Kek, ini terapi terakhir. Kedepannya, harus banyak istirahat dan jaga suasana hati. Untung kamu bisa aku puntur, tulang tua ini. Cepat sembuhnya. Nanxiao akhirnya pulang juga. Aku tunggu punya cicit nih. Kek, kenapa nggak bilang dari dulu kalau cucumu adalah CEO grup Shengxi? Kalau tahu dari awal, aku nggak bakal berani nerima perjodohan ini. Bahkan presiden pun dia cucuku. Dia harus nurut sama aku. Kalau kakek tahu kemarin aku yang nekan cucumu, mungkin kakek nggak bakal bilang gini deh. Sini.
Nanti Nanxiao pulang, kalian berdua. Bicara baik-baik. Tenang, kalau dia berani nekel. Kakek yang belain kamu. Dia mau datang. Dia datang, hancur-hancur. Kalau dia tahu aku orang yang mau dia cerain, pasti diusir deh. Terus aku beneran nggak bisa nemuin ayah lagi. Kek, katanya tuh wanita juga ada di sini. Apaan sih wanita itu? Dia itu istrimu. Istri apaan? Aku nggak ngaku. Ngomong apaan sih? Laki-laki Shengjia itu penyayang istri semua. Kok bisa lahir anak kayak kamu sih? Kek, dia di mana? Aku ada urgent banget nih. Tuan, tadi Tuan Muda telepon bilang 10 menit lagi sampai. Kek, aku capek habis aku puntur, mau istirahat di kamar. Boleh nggak? Oke, sekarang aku suruh panggil dia. Tuan, tadi Nyonya Muda terima telepon. Bilang ada urgent, udah pergi. Suruh aku, kasih tahu Tuan dan Tuan Muda. Salahmu pulang telat. Nggak bisa lebih cepat apa? Kakek ini cucu siapa sih? Kan jelas-jelas tuh wanita. Mau bilang apa? Apa yang kamu pegang? Perlihatkan padaku. Tidak ada apa-apa, cuma dokumen perusahaan. Kakek, biar aku antar kakek makan dulu. Aku tidak percaya dia selalu lari cepat seperti hari ini. Kalau kamu mengusirku, aku akan beritahu media. CEO Grup Shengxi punya tanda lahir merah di pantatnya. Ingat, Benar ada tanda lahir merah. Kenapa aku tidak pernah dengar orang tuaku bilang? Aku ini CEO, otakku kemasukan air. Sampai melakukan hal kekanak-kanakan seperti ini. Li Qingge, wanita sialan. Lihat besok bagaimana aku menyiksamu. Berhenti. Kakak, karena kamu menggigit Bos Wang. Bos Wang bercakap. Semua kerjasama dengan Hujia. Kamu mau membunuh kami. Aku susah payah baru bisa dekat dengan Bos Wang. Sekarang semuanya hancur karena kamu, hati kamu dimakan anjing. aku tidak punya hati. Kamu untuk meraih kesempatan, mengeluarkan ginjalku untuknya. Mematahkan kaki ayah, biarkan dia mati perlahan. Saat kamu melakukan hal ini, apakah kamu punya hati? Salahkan ayahmu yang miskin, tidak bisa memberiku apa-apa. Sedangkan Paman Hu bisa memberiku hidup mewah. Sayangnya, perusahaan Paman Hu sekarang hampir bangkrut. Kedepannya, kakak yang akan cari uang untukku. Ibu juga ingin yang terbaik untukmu, kamu sudah kehilangan satu ginjal. Pria mana yang mau menerimamu? Bos Wang mau menerimamu. Itu adalah keberuntunganmu. Kalau tidak, kamu keluarkan ginjalmu, kembalikan padaku. Aku akan memberikan keberuntungan. Dari Bos Wang padamu. Ibyo, kamu mau apa? Taruh pisau itu. Tenang saja, aku tidak akan membunuh. Aku tidak seperti kamu. Ibu, aku tahu kakak masih dendam aku pakai ginjalnya. Tapi kamu punya 2 ginjal, hilang satu tidak akan mati. Masih dendam sampai sekarang? Sangga. Sinar adalah adikmu. Menyumbangkan ginjal untuk Sinar adalah kewajibanmu. Jangan lupa, aku yang membesarkanmu. Kalau bukan karena kamu merebutku dari ayah, aku tidak mau dibesarkan oleh Hujia. Aku beritahu kalian, aku sudah menikah. Suamiku adalah orang yang tidak bisa kalian lawan. Lebih baik kalian berhenti muncul di hadapanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Bu, dia bilang suaminya adalah orang yang tidak bisa kita ganggu. Aku takut. Jangan dengarkan ancamannya. Suaminya itu hanya kerabat miskin dari desa yang diperkenalkan oleh kakek tua itu. Mungkin sedang bekerja di proyek bangunan. Apa mungkin dia orang yang tidak bisa diganggu? Tenang, aku pasti akan membuatnya menemani Bos Wang semalaman. Setelah uangnya masuk, aku akan cari cara untuk membuatmu bertemu dengan CEO Shengxi. Setelah aku menjadi Nyonya Sheng, lihat saja bagaimana kau bisa sombong lagi. Data ini harus dimasukkan ke sistem perusahaan sebelum pulang hari ini. Kalau tidak selesai, gajimu dipotong setengah bulan. Ini banyak sekali. Bagaimana? Tidak bisa? Kalau begitu, pergi. Jangan kira karena kau sudah tidur denganku dan punya buktiku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pria ini terlalu picik. Aku kan dikasih obat. Aku juga korban. Sudahlah, demi menemukan ayah, aku harus sabar. Aku pasti akan menyelesaikan tugas ini.
dokumen pemukiman kembali, sesuatu yang sangat penting ini. Sheng Nan Xiao pasti menyimpannya di kantor pribadinya. Asalkan aku bisa menemukan informasi pemukiman, aku bisa menemukan ayah. Apa ada di sini? Seharusnya di sini. CEO, kami masih tidak bisa menghubungi Nyonya. Kalau begitu, kirim saja surat cerai padanya. Hal sederhana seperti ini. Perlu aku ajari? Tapi CEO, aku tidak punya alamat Nyonya. Bilang pada kakek, aku ingin memberikan hadiah untuk wanita itu. Dapatkan alamatnya, mengerti? Pokoknya, apapun caranya. Wanita itu harus menandatangani surat cerai. Baik. Lihat apa? Ada tulisan di wajahku? Tidak ada. Daripada memikirkan cara merayuku, lebih baik pikirkan cara menyelesaikan pekerjaanmu sebelum pulang. Jangan lupa, kalau tidak selesai, gaji dipotong. Sudah begini masih mau bertahan. Li Qingge, apa rencanamu sebenarnya? Li Qingge, bangun dan kerja. Bos Sheng, kau kenapa di sini? Menurutmu? Sudah hampir jam 11. Bos Sheng, aku hampir selesai. Sudah lelah begini masih mau kerja di sini. Apa kau sangat butuh uang? Uang? Siapa yang tidak butuh? Suamimu itu mati ya? Sampai-sampai kau sebagai wanita harus berjuang seperti ini. Bukan mati, tapi lebih buruk dari mati. Bos Sheng, kau tidak tahu. Suamiku ini tidak ada yang bisa diandalkan. Hanya bisa menyalahkan matamu yang buta. Bos yang benar, aku sampai ingin mencongkel mataku sendiri. Siapa lagi yang mengganggumu? Halo, kakek. Hingga, minggu depan adalah pesta ulang tahun kakek. Jangan lupa datang ya. Tenang kakek, pesta ulang tahunmu, aku pasti tidak akan absen. Kak, paket siapa ini? Lehei ini. Yang menikah dengan Li Qingge adalah Sheng Nan Xiao. Ini tidak mungkin. Aku masih berpikir, dia seorang yang tidak ada apa-apanya dibandingkanku. Kenapa bisa masuk grup Shengxi? Ternyata, merangkul Sheng Nan Xiao. Kak, bulan depan adalah pesta ulang tahun kakek Sheng. Sheng Nan Xiao malah ingin bercerai dengannya. Ini menunjukkan dia tidak suka padamu di pesta nanti. Kalau dapat perhatian dari keluarga Sheng dan bos Sheng. Tapi Li Qingge ada di sana. Pasti akan menggelanjutkan. Tenang. Serahkan Li Qingge padaku. Aku tidak akan biarkan dia datang ke pesta. Sudah bangun. Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Salahkan dirimu sendiri. Karena menikah dengan Sheng Nan Xiao. Menghalangi jalan kakakku, inilah akibatnya. Huan, kakakmu benar-benar cantik. Jangan sentuh aku. Suka yang pedas, aku suka. Orangnya sudah kubawa. Hari ini dapat berapa dari siaran? Tergantung kamu. Kalian mau apa? Ayo, Jangan.
Huan berutang 1 juta pada kami, kau kakaknya, uang ini. Kau yang bayar. Siaran sudah mulai, ngomong apa lagi dengannya? Ayo cepat, bro. Para bos di daftar top beruntung, hari ini yang paling hot. Kulit putih, cantik, kaki jenjang, intinya 2 kata, menggoda. Hei dia. Ayo kirim, semakin banyak semakin baik. Kamu, Jateng. Berteriak 2 kali, biarkan kakak-kakak dengar betapa genitnya kamu. Jenggetaidak, teriak. Aku memanggilmu karena menghargaimu, jangan rusak rencanaku. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. keberuntungan seperti ini, berikan saja pada kakakmu. Pelacur, kalau bukan ayahku yang menampungmu, kamu sudah jadi gelandangan. Menyuruhmu membayar utangku itu, sudah menghormatimu. Huan, kamu benar-benar tidak berguna. Tentu saja bisa, dia serahkan pada kalian. Mainkan saja sukamu. Jangan. Jangan, jangan. Lepaskan aku. Masih ada yang mau memberi hadiah? Beri hadiah besar lagi. Aku akan buka baju di sana juga untuk kalian lihat. Jangan, lepaskan, lepaskan. Datang, roket datang. 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, 1 juta datang. Kalau begitu biarkan para donatur melihat sampai puas. Saatnya menepati janji. Lihat, lihatlah. Jangan. Cepat, cepat. Beri hadiah 1 juta lagi. Aku akan buka rok untuk kalian lihat. Jangan sentuh aku, jangan mendekat. Jangan dekat-dekat aku, kamu datang. Aku peringatkan kamu, jangan mendekat. Bos Sheng, ini kontrak hari ini. Jangan mendekat. Mau lari kemana? Jangan bergerak. Hari ini akan kuperlihatkan kepadamu betapa hebatnya aku. Huan, hari ini kamu harus membunuhku. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Ini sebenarnya disimpan untukku sendiri. Sekarang kuberikan padamu. Jangan. Jangan bergerak. Tolong aku, Asisten Lee, tolong aku. Maaf, kakakku mabuk. kamu bilang dia kakakmu, tapi dia terlihat tidak ingin pergi denganmu. Bocah, aku sarankan jangan ikut campur, minggirlah sekarang. Aku bisa memaafkan nyawa kalian. Berdiri. Aku mengizinkanmu pergi. Kamu mau apa? Baka, kamu tahu bos Sheng dari grup Shengxi? Dia itu kakak iparku. Kamu mau ikut campur? Pikir dulu, apa kamu punya kemampuan? Bos yang tahu. Apa dia punya adik ipar sampah sepertimu? Siapa yang kau sebut sampah? Sekarang berlutut. Beri aku 3 kali sujud, tinggalkan orangnya. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap dari kinceng. Tahan dia. Cari mati. Tolong, tolong. Selamatkan aku. Lepaskan. Bantu aku. Presiden Direktur. Katakan. Kakek bilang, malam ini ada pesta, nyonya juga akan datang. Suru and the Tong Lady Ewo. Mengerti? Keluar dulu. Presiden Direktur, asisten Lee seperti ini. Haruskah kita hubungi suaminya? Li Qingge, lihat baik-baik, siapa aku? Kalau mau, cari suamimu, aku bukan penggantinya. Jangan pergi. Panggil dokter. Halo, dokter. Baik,
sebentar lagi akan sadar. Asisten Li, bagaimana perasaanmu? Sial, pesta kakek sebentar lagi dimulai. Asisten Li, mau kemana? Berikan hadiah ini untuk kakek lalu pergi. Seharusnya tidak akan bertemu Sheng Nan Xiao. Katanya, Bos Sheng sudah menikah. Tapi Nyonya Sheng belum pernah terlihat. Kamu pikir hari ini bisa melihat wajah Nyonya Sheng? Seperti later belakang keluarga Bos Sheng. Paling tidak akan menikah dengan gadis keluarga terhormat, beberapa orang naik. Dengan cara kotor. Bermimpi duduk di posisi Nyonya Sheng. Sungguh memuakkan, Kak Siner. Orang yang kamu bicarakan ini, siapa dia? Li Qingji. Kamu berpakaian seperti rubah licik ini mau apa? Jangan-jangan mau melepasnya untuk dilihat pria di sini? Kutanya kenapa baunya busuk sekali. Ternyata ada. Sangat busuk sekali di sini. Kamu, dasar perempuan bajingan. Surat perceraian Sheng Nanxiao sudah dikirim ke rumah. Sampai kapan kamu mau bertingkah sombong? Sebaiknya kamu bersikap hormat padaku. Atau nanti ku buat hidupmu lebih buruk dari mati. Apa aku terlalu mudah ditindas? Sampai orang-orang Hujia mengira. Siapa saja bisa menjadi aku? Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Ini adalah rumah Shenjia. Kalau kamu berani merusak pesta kakek Sheng, Shenjia tidak akan membiarkanmu. Dong Yun sampai tega mengambil satu ginjalku untuk orang sepertimu. Dan kamu tak tahu malu. Menculik, kasih obat, apa saja berani kamu lakukan. Kalian benar-benar memualkan. Bos Sheng Detong. Sial. Tidak boleh kamu siap. Aku di sini, pasti dia akan curiga dengan identitasku. Li Qingge, kamu berhenti. Baru dengar nama Bos Sheng, langsung lari kencang sekali. Jangan-jangan dia punya masalah dengan Bos Sheng? Nyaris mati aku. Untung tidak dikejar. Asisten Li, Bos Sheng, aku sudah banyak kali menolongmu, tapi setiap ketemu langsung kabur. Begini caramu membalas budi pada penyelamatmu? Ada salah paham. Saya tidak menghindari Anda. Saya hanya... Hanya apa? Karena saya tidak ke kantor hari ini, jadi Anda mengejar sampai sini? Bukan. Anda salah sangka. Saya kesini bukan mencari Anda. Pertama pura-pura dikasih obat, tidur denganku, lalu melamar jadi asisten pribadiku, sekarang malah muncul di pesta kakek. Jujur saja, aku sudah tersentuh dengan usahamu yang pantang menyerah ini. Akhirnya bocah ini sadar juga. Mulutnya bilang tidak mau. Tapi tindakannya jujur banget. Bos Sheng, sebaiknya perhatikan batas. Soalnya Anda kan sudah menikah. Perempuan itu, aku sama sekali tidak suka. Dia licik, pandai main nakal, dan menipu kakek. Aku pasti akan cerai dengannya. Dasar brengsek. Sekarang malah fitnah aku. Bos Sheng, Anda sedang apa? Ucapanmu tadi mengingatkanku. Aku datang hari ini untuk menceraikannya. Telepon siapa? Cuma seorang brengsek. Wah, pria di sekitar asisten Li memang banyak ya. Bukan ikan di kolammu lagi, kan? Masa sih? Cowok ini jelek, buta, dan brengsek. Mana mungkin aku tertarik sama dia? Wanita ini berani ngecek teleponku. Waduh, hampir saja ketahuan. Bos Sheng, kalau tidak ada hal lain, saya akan sibuk dulu. Dadah. Menurutmu, asisten Li benar-benar sudah menikah? Aku rasa mungkin sudah dalam itu untuk menghindari masalah. Kalau sudah menikah, kenapa tidak pakai cincin kawin? Lagipula, suaminya tidak pernah menjemput. Bagaimana kalau bawahan saya selidiki? Tidak perlu. Aku akan buat dia mengatakannya sendiri padaku. Bos Sheng. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Sheng. Saya sengaja datang untuk menemui Anda. Bagaimana kalau kita duduk dan ngobrol pelan-pelan? Pergi. Li Qingji. Pasti kamu yang menghasut Bos Sheng. Tentang aku, kamu tunggu saja. Kakek, mana wanita itu? Berani beraninya panggil wanita itu lagi. Aku patahin kakimu. Dia sudah pergi. Dia kabur lagi. Dia gadis baik,
Perlakukan dia dengan baik dan hormat. Cheng Ketidak, Iya, tahu. Kirimkan perjanjian cerai. sudah dikirim lama, seharusnya sudah diterima. Lari bisa, tapi sembunyinya nggak bisa. Perceraian ini, dia mau tidak mau harus terjadi. Bu, ini semua salah King si Jalang itu. Aku sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertemu Bos Sheng. Tenang saja, Ibu akan membantumu. Berdiri. Yang kamu nikahi adalah Sheng Nan Xiao. Kapan kamu berencana memberitahu kami tentang hal ini? Kenapa aku harus memberitahumu? Sebelum kamu dan Sheng Nan Xiao bercerai. Besok, berikan sinar posisi di grup Shengxi. Kakak, jangan marah sama Ibu. Ibu juga ingin yang terbaik untukmu. Nanti setelah aku masuk grup Shengxi, aku juga bisa membantumu. Ibu dong, putrimu sebentar lagi akan bercerai. Kamu sama sekali tidak peduli, masih membuka untuk putrimu yang lain. Kamu benar-benar seperti biasa, membuatku merasa muak. Bukankah ini karena kamu? Bahkan seorang pria saja tidak bisa kamu pegang. Kalau tidak, apakah perlu Sinar membantu memperbaikinya? Bagaimana jika Bos Sheng tertarik pada Sinar? Kamu juga tidak rugi. Kamu benar-benar tidak melepaskan satupun putrimu. Kamu, Li Qingge, jangan lupa siapa yang membesarkanmu. Hati nuranimu dimakan anjing. aku memberikan kata-katamu ini. Jika kamu punya sedikit hati nurani, seharusnya kamu mencari orang tua kita, bukan sekarang. Mengajari putrimu bagaimana menjadi pelakor. Kakak, cepat minta maaf pada ibu. Helen Tidak, aku tidak pergi ke Shengxi. Tidak boleh, kamu harus pergi. Harus ada seseorang yang masuk ke keluarga Sheng. Karena dia tidak berguna. Posisi Nyonya Sheng seharusnya diberikan padamu. Sudah cukup kalian bicara. Aku tidak peduli dengan urusan Sheng Nan Xiao. Aku juga tidak ingin peduli. Aku beritahu kamu, aku akan segera pindah dari rumah ini. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga ini. Kaisar Jalang, berhenti. Ibyo, kalau dia pergi, bagaimana aku bisa masuk Shengxi? Tidak apa, paling tidak, aku akan pergi ke keluarga Sheng sekali lagi. Aku adalah mertua Sheng Nan Xiao. Aku tidak percaya dia tidak memberi aku muka. Apa yang terjadi dengan mukamu? Tidak apa, hanya tidak sengaja terbentur. Orang-orangku, Sheng Nan Xiao. Bukan pengecut yang bisa diinjak-injak sembarangan. Besok pagi jam 10, ada pertemuan bisnis. Kamu ikut denganku. Kenapa lama sekali? Belum datang. Kamu, Ini bukan Nona Li? Apa? Kali ini sudah berubah pikiran? tolong hormati sedikit. Aku adalah asisten Bos Sheng. Kali ini, aku datang bersama Bos Sheng untuk berdiskusi bersama denganmu. Boss Sheng. Kamu dan Boss Sheng bukan aku. Di mana Boss Sheng ini? Di mana Boss Sheng? Lepaskan, Dasar perempuan sialan. Mau lari kemana? lepaskan aku, lepaskan. Sepertinya, aku datang di waktu yang tidak tepat. Bos Sheng, Kami sudah menunggumu lama. Wanita ini. Dia bilang dia asistenmu, benar tidak? Dia benar. Ada masalah? Bos Wang kenal asistenku? Pernah bertemu sekali. Tapi, asistenmu itu terlalu bersemangat. Sulit untuk ditolak. kamu bohong. Kamu yang macam-macam padaku. Sepertinya hari ini tidak tepat. Urusan kerjasama, batalkan saja. Bos Sheng, kontrak ini belum dibahas. Kau sudah mau pergi? Dia yang menggoda aku. Kalau tidak, 100 nyali pun aku tidak berani macam-macam dengan orangmu. Orang ini pembohong. Jangan sampai kamu tertipu. Bohong. Waktu itu kamu yang memasakku minum anggur yang dicampur sesuatu. Lalu kamu bilang, malah ada rame. Kamu tidak ada di hotel bulan baru? Jadi malam itu, aku benar-benar salah paham padanya. Dasar pelacur. Berani-beraninya menuduhku. Bos Sheng, kamu yakin mau menghentikan kerjasama kita karena wanita ini? Aku, Sheng Nan Xiao, dalam berbisnis, tidak pernah mengorbankan wanita. Mulai sekarang, grup Shengxi membatalkan semua kerjasama dengan Wang Group. Bos Sheng. Barusan, terima kasih. Ingat, grup Shengxi tidak perlu mengandalkan wanita. Menjual tubuh untuk mendapatkan kerjasama. Kedepannya kalau ada hal seperti ini, lawan saja. Apapun yang terjadi, aku yang tanggung. Tak disangka, pria ini masih punya beberapa kelebihan. Baiklah Bos Sheng, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Hal besar seperti ini, suamimu tidak menjemputmu, Dia sibuk, banyak pekerjaan. masih berbohong. Jelas-jelas suka padaku, tapi dibuat-buat. Oh ya, ada satu hal lagi yang mau ku minta bantuan. Di mejaku ada sebuah dokumen. Tolong antarkan ke rumahku. Baik. Bos Sheng. Bos Sheng, kamu. Kok tidak pakai baju? Ada masalah? Kamu kan sudah pernah lihat. Bos Sheng. Ini dokumen yang Anda minta. Asisten Lee, waktu itu aku dengar kamu bilang, kamu sudah punya suami. Betul. Dia marga apa? Kerja apa? Apa dia curiga? Namanya Linan, kerja di bar. Masih bohong. Benarkah? Asisten Lee, hubungannya dengan suamimu baik? Baik, sangat baik.
Bos Sheng, dokumen sudah dikirim, kalau tidak ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tunggu aku ganti baju, aku antar kamu. Bu, Li Qingge jalang itu. Sama sekali tidak pantas menikah dengan keluarga kaya. Kalau aku bisa dekat dengan Bos Sheng, aku akan ajak ibu ikut menikmati kebahagiaan. Anak yang baik pasti akan membantumu. Hanya keluarga bangsawan Shenjia yang pantas untukmu. Nyonya, tadi ada 2 orang mencari tuan muda, mengaku. Keluarga istri muda. Nan Xiao mana? Tuan muda masih di atas. Perlu tak panggil Turwin? Tidak perlu. Suruh mereka masuk. Nyonya Shen, kalian cari Nan Xiao ada urusan apa? Aku baru dengar beberapa hari lalu, si gadis kurang ajar itu sedang bertengkar dengan Bos Sheng untuk bercerai. Sebagai ibunya, aku datang untuk minta maaf. Kamu istri Nan Xiao? Anda salah sangka, Bibi. Yang menikah dengan Bos Sheng adalah Qingge. Kakakku, aku Hu Siner, ini. Putri kedua keluarga Hu, asal Anda tidak menolak. Nanti, biar dia yang melayani Bos Sheng. Pergi. Baik. Kurang ajar. Kira rumah Shenjie ini apa? Berani-beraninya mau 2 wanita melayani satu suami. Cepat pergi. Dong Yun, kenapa mereka di sini? Tadi halusinasi? Kenapa aku lihat Li Qingge SI Jalang ITU? Kalian berdua. Silakan. Nyonya Sheng, beri kesempatan lagi. Anda pasti akan suka Siner. Asal Anda beri kesempatan, Anda akan sadar. Hingga si gadis kurang ajar itu sama sekali tidak pantas untuk Bos Sheng. Qingge. Dia tidak tahu ya? Cepat pergi dari sini. Nyonya Sheng. Yang dicari Pak Nan Xiao untukmu. Keluarga seperti apa sih? Kakaknya pakai nama Nyonya Sheng, nggak mau cerai. Adiknya malah datang sendiri, keluarga yang aneh banget. Datang lagi, mau nikah sama aku. Bukannya tadi perempuan itu ya? Tadi itu adiknya, yang nikah sama kamu kakaknya. Dia siapa? 2 perempuan tadi bilang. Yang nikah sama aku namanya Qingge. Jangan-jangan kamu? Aku nggak kenal mereka. Mungkin namanya sama kebetulan, aku yang overthinking. Nan Xiao, aku tanya dia siapa? Dia asistenku. Pokoknya urusan ini kamu selesaikan, keluarga kita. Bukan sembarang perempuan bisa masuk. Ngerti. Maaf Bos Sheng, ini semua karena aku. Sampai Nyonya Lin marah-marah. Karena kamu? Maksudku waktu ngantar dokumennya nggak pas. Kalau aku datang lebih awal, kamu bisa ada waktu. Urus-urusan rumah tangga, nggak bakal kasih mereka masuk. Gak perlu minta maaf, yang harus minta maaf udah pergi. Soal Hujia, aku akan suruh orang urus. Ada apa? Aku cuma mau bilang, yang bikin kamu marah pantas dihukum. Harus dihukum. Diurus baik-baik, dihukum berat. Bersemangat sekali. Sepertinya dia sekarang sudah jatuh cinta padaku. Bahaya banget. Hampir aja bocor rahasia. Qingge, nongkrong di Munbar, tempat biasa. Bos Sheng, kalau nggak ada urusan lain, aku duluan ya. Ham. Bos Sheng, Han Xiao Mengendengmo. Nongkrong di Munbar, Qingge. Itu, soal kontrak pembongkaran, sudah ada perkembangan? Belum ada kemajuan. Menurutmu kalau aku tanya langsung, dia akan kasih tahu nggak ya? Tanya siapa? Sheng Nan Xiao. Nggak mungkin lah. Dia siapa? CEO besar, ngapain? Sembarangan kasih informasi orang lain ke kamu. Iya juga, apalagi dia mau cerai sama aku. Mending aku menghindar, jangan cari masalah. Lagi pula, beberapa waktu lalu ada yang karena dulu soal perumahan penggusuran, ribut ke grup Shengxi. Cuma, beritanya diredam. Makanya, kamu mau Sheng Nan Xiao kasih tahu kamu? Hal sepenting ini? Susah. Kamu sudah mabuk. Nggak mabuk. Kamu kan sudah punya suami, masih main di bar sama orang. Aku nggak percaya. Kalau Bos Sheng lihat foto ini, dia bakal biarin kamu tetap di Shenjia? Dulu, paman berbaik hati padaku. Aku pasti bantu kamu cari dia. Ngerti? Kalau Sheng Nan Xiao nggak nemuin, Bos Sheng, Asisten Lee. ngapain aku grogi? Ini kan bukan selingkuh. Lah, sebenarnya, Bos Sheng juga main sini? Gak kebetulan. Kamu sengaja nungguin aku di sini, ya? Wangki yang kasih tahu kamu aku di sini. Nggak, Bos Sheng. Salah paham.
Aku baru mau main ke sini sama teman. Teman, cowok. Nan Xiao. Kok kamu di sini? Semua pada nungguin. Cewek cantik ini temannya Nan Xiao. Main bareng yuk? Gak usah, aku. Dia hari ini free. Nan Xiao dateng, Bava. Cewek cantik. Kak Nan Xiao, biasanya kan gak pernah bawa pacar. Ini siapa? Teman aja. Duduk-duduk gini ngebosenin banget. Main game, yak? Boleh. Main APA? Kita semua harus ngomongin hal yang belum pernah kita lakuin. Kalau ada yang pernah lakuin, harus minum segelas. Aku duluan. Aku belum pernah pegang tangan cewek ini. Kak Nan Xiao, aku izin minum. Aku mau minum Camel. Kak Nan Xiao punya Kak Siu. Demi Kak Siu, setia belasan tahun. You can build orang kayak Camel. Aku sama bos yang gak ada hubungan apa-apa. Bahkan jika ada, itu tidak ada hubungannya denganmu. Lebih baik kamu berpikir seperti itu, jangan sekali-kali punya niat yang tidak seharusnya. Baiklah, sekarang giliranku. Aku tidak pernah menyukai satupun dari kalian yang hadir di sini. Pertanyaan-pertanyaan, kalian terlalu membosankan. Lebih baik kita lakukan sesuatu yang lebih seru. Aku tidak pernah melakukan hubungan dengan siapapun di ruangan ini. Hari ini benar-benar sial. Jangan sial, jangan minum. Kalau minum, kamu akan ketahuan. Jangan minum. Days of Arrangement Hidak Tahu Malu. Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya menggoda Kak Nan Xiao. Bos Sheng, adikku sudah mabuk. Aku minta maaf atasnya. Apakah orang yang harus kamu minta maaf adalah aku? Tapi maaf. Tidak mau. Dia pelakor yang menggoda orang. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Sepengetahuanku, bos yang sudah menikah. Kamu bilang aku yang menggoda dia, jadi kakak Siu yang kamu sebutkan. Bukankah dia juga tahu kalau dia lapor? Kamu. Sudah, jangan berlebihan, Bos Sheng. Ini masih orang perempuan. Tidak perlu marah-marah. Kalau kamu suka, lain kali aku kirimkan 2 orang lagi untukmu. Sebagai permintaan maaf, bagaimana, yang Master Liu? Semuanya harus ada benar dan salahnya. Adikmu yang salah. Secara logika dan perasaan, dia harus minta maaf. Saatnya merendahkan diri. Harus merendahkan diri. Ini cuma mainan. Kamu mau keluarga Liu merendahkan diri untuk sebuah mainan? Kalau sampai tersebar, muka keluarga Liu akan jadi APA? Siapa yang suruh kamu menunjuknya dengan jari itu? Apa dia membelaku? Wang Qi, umumkan. Batalkan semua kerjasama dengan keluarga Liu. Di ibu kota, siapa yang berani bekerjasama dengan keluarga Liu? Berarti melawan Sheng Nan Xiao. Sheng Nan Xiao, kamu benar-benar berlebihan. Kita semua kan saudara. Tidak perlu sampai seperti ini. Perci. Kakak, sekarang kita harus bagaimana? Kamu tanya aku tanya siapa? Dasar tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan jika kamu bisa menggoda Sheng Nan Xiao, lalu APA, ini cuma mainan. Kakak Siu akan segera pulang ke negara ini. Aku ingin lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Bos yang itu. Aku ke toilet dulu. Cepat sekali kau merangkulku. Apa ini ucapan terima kasih karena tadi aku membantumu? Kau salah paham. Nyonya, seharusnya Anda sudah menerima surat perceraian, kan? Asisten Wang, bolehkah aku meminta bantuanmu? Beri aku sedikit waktu lagi. Direktur sudah memberi Anda cukup banyak waktu. Mohon segera tanda tangani, jika tidak, yang akan berurusan dengan Anda adalah pengacara Bos Sheng. Baik, suruh saja pengacara datang. Pokoknya aku sekarang sama sekali tidak akan bercerai. Li Qingge, ternyata kau memang sudah menikah. Lalu apa maksudmu mendekatiku? Aneh. Tadi jelas ada yang memperhatikanku. Direktur, tadi ada orang mengantarkan sebuah amplop. Katanya ingin bertemu dengan Anda.
Ini suami Li Qingge, ya? Dalam 10 menit, aku ingin semua data orang ini. Baik. Siapa yang mengirim foto-foto ini? Resepsionis bilang, orangnya masih menunggu di ruang rapat lantai bawah. Apakah Anda ingin menemui? Nona, Bos Sheng tidak punya waktu untuk menemui Anda. Mohon segera pergi. APA, apa kau tidak salah? Bos Sheng melihat foto. Masa tidak mau menemuiku? Lepaskan aku. Aku ingin bertemu Bos Sheng. Husin R. Kenapa dia ada di sini? Bos Sheng, Anda memanggil saya? Orang di foto ini adalah suamimu, kan? Ah. Ini kan kemarin di bar. Kenapa Sheng Xiao punya foto seperti ini? Jangan-jangan dia curiga mengikutiku? Ya, dia memang suamiku. Bos Sheng, sudah ketemu. Orang ini namanya Lin Nan, sering keluar masuk bar itu. Katanya kehidupan pribadinya berantakan, sering bergaul dengan wanita berbeda. Berkeliaran bersama. Orang-orang yang sering ke bar itu bukan orang baik-baik. Suamimu sering ke sana. Apa kau tidak khawatir? Hubungan kami baik, aku percaya padanya. Sheng Nan Xiao hanyalah seorang. Cuma istri orang. Suaminya memperlakukannya bagaimana? Itu urusanmu apa? Di sini sudah tidak ada urusan lagi, kamu keluar dulu. Baik. Bos Sheng, sesuai perintahmu. Kami sudah mulai menekan Hujia secara total. Wanita itu masih tidak mau bercerai? Ya, Lanjutkan tekanannya, kalau tidak mau bercerai, biarkan Hujia yang menanggung konsekuensinya. baik. Bawa barang-barang ini pergi, jangan sampai kulihat lagi. Baik. Ibu, pasti Li Qingge SI Jalan ini. Mohon aku, tidak membiarkanku bertemu Sheng Nan Xiao. Ayahmu tidak tahu siapa yang menyinggung. Semua mitra kerjasama membatalkan kontrak. Daripada pusing dengan hal-hal kecil, lebih baik pikirkan cara menyelamatkan keadaan. Ini tidak mungkin, Ibu. Pasti Li Qingge SI Jalan ini yang menyuruh Sheng Nan Xiao menghancurkan kita. Bagaimana? Apa kita tidak punya cara untuk melawannya? Memukul ular harus di kepalanya, si Jalang itu. Bukankah dia hanya peduli pada ayahnya yang sudah mati? Biarkan dia mencarinya, Ibu. Kau tahu di mana ayah kandung Li Qingji? Aku mana tahu, ayahnya itu mungkin sudah lama mati. Ayahnya susah dicari, tapi si pincang satu kaki itu tidak susah dicarikan? Linan, kabarnya tidak mungkin salah kan? Cari dulu saja, lebih baik daripada tidak ada kabar sama sekali. Benar. Apakah dia? Usianya cocok, posisi kaki pincangnya. Sama seperti ayah. Linan, katakan. Apakah dia ayahku? Aku tidak menemukan namanya, tapi tetangga sekitar. Memang memanggilnya Paman Li. Paman Li. Kau brengsek, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti. Hinggaku, lepaskan dia, lepaskan dia. Serang. Ayah. Paman tua. Aku bantu bawa ya. Terima kasih, Nona. Paman, kenapa bawa barang berat sendirian? Keluarga paman di mana? Aku hanya punya satu anak perempuan, waktu umur 5 tahun. Dibawa pergi ibunya, sudah bertahun-tahun aku mencarinya. Tapi tidak ada kabar, mana ada keluarga. Anak perempuan paman. Apakah namanya Li Qingge? Bagaimana kamu tahu nama putriku? Kamu tahu di mana dia? Tolong katakan di mana putriku. Ayah, aku ini Qingge. Aku ini putrimu, Qingge. Qingge. Kamu ini Qingge? Ayah, tunggu aku siapkan tempat tinggal, nanti aku jemput ayah. Mulai sekarang, kita tidak akan terpisah lagi. Baiklah. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Aku mau menyewa rumah dekat kantor. Nanti aku akan menjemput ayah minggu depan tepat hari ulang tahunnya. Aku ingin memberinya kejutan. Linan. Terima kasih. Antara kita, ngapain bilang terima kasih? Orangnya sudah pergi, kapan sisanya dibayar? Jangan lengah, si gadis itu. Bisa saja dia belum sepenuhnya percaya padamu. Cepat cari cara. Cepat tinggal bersamanya. Dapatkan kepercayaannya sepenuhnya. Bagus sih, tapi Tapi apa? ini harus pura-pura lumpuh, harus pindah lagi. Harus tambah bayaran. Asal kamu bisa terus memanfaatkan si gadis itu, hancurkan dia. Uangnya pasti akan kuberikan. Tenang saja, urusan seperti ini aku paling ahli. Bantu aku Sheng Jia, ambil dokumen di ruang kerjaku. Ambil dokumen. Baik. Kamu ini kenapa sih?
Maaf, Nyonya Sheng. Bukankah sudah kuperintahkan, tidak boleh ada yang masuk ke ruangan anakku? Kenapa kamu di sini? Bos Sheng yang menyuruhku ambil. Barang curian, tangan tidak bersih. Bersin sampai ke Shenjia. Nyonya Sheng, Anda salah paham. Aku asisten Bos Sheng. Kita pernah bertemu sebelumnya. Sepertinya, aku pernah melihatmu di Nanxiao. Sudah bertemu denganmu. Bos Sheng bilang, dia meninggalkan dokumen di luar kerja, suruh aku ambil. Kalau tidak percaya, boleh tanya langsung. Aku yakin kamu tidak berani berbohong seperti ini. Apa ada wanita tidak jelas di sekitarnya belakangan ini? Tidak ada. Bagus kalau tidak ada. Kamu awasi dia baik-baik untukku. Kalau ada yang mencoba merayunya, langsung beritahu aku. Menantu kesukaanku akan segera pulang. Aku tidak mau melihat hal-hal kotor di mataku. Mengerti? Tapi urusan ini, sebaiknya asisten Wang yang mengerjakannya. Bukankah lebih tepat? Wangki kan laki-laki. Wanita lebih pergi ke dalam hal seperti ini. Kamu tidak mau kerja lagi? Aku akan membantu mengawasi. Tenang saja. Lakukan sesuai perintahku. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Tapi kalau kamu berani berpikiran jahat, bukan hanya pekerjaanmu, seluruh King Chen tidak akan ada tempat untukmu. Paham? Ibu Sheng tenang saja. Aku hanya asisten Bos Sheng. Tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kalau tahu, percayalah. Kenapa pulang terlambat? Ada urusan mendesak di rumah. Pulang sebentar. Urusan mendesak di rumah? Suamimu ada. Masalah besar sampai harus pulang saat jam kerja? Untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya? Wajahmu kenapa? Tidak apa-apa. Bertengkar dengan suamimu? Aku tidak sengaja terbentur sendiri. Bohong. Laki-laki itu melakukanmu seperti itu. Masih saja tidak mau meninggalkannya. Dia pikir suamiku yang memukulku. Padahal, suamiku sangat baik padaku. Bos Sheng, aku ada urusan keluarga. Aku izin pulang siang ini. Apa istimewanya laki-laki itu? Ayah, Anda mencari saya? Ayah, ada apa? Aku dengar dari ibumu kamu sudah menikah. Urusan sebesar ini, kapan terjadi? Apa dia menyakitimu? Jangan minala, urusan penting seperti menikah. Kenapa disembunyikan dariku dan ibumu? Aku menikah dengannya karena dipaksa Dongyun sebelumnya. Terus-terusan. Dongyun, apa kamu lupa, dia ibumu? Dia bukan ibuku. Ayah lupa, dulu dia memperlakukan kita. Sudah apa seharusnya? Ayah juga khawatir padamu. Apa yang ada di pikiran pria itu? Aku paling tahu. Wajah bisa dikenali, tapi hati siapa yang tahu? Kalau kamu masih menganggapku sebagai ayahmu, segera bercerai dengan pria itu. Ayah, kamu baik-baik saja. Urusanku bukan urusanmu. Segera bercerai dengan pria itu. Kalau tidak, jangan anggap aku sebagai ayahmu lagi. Ayah sudah ditemukan. Aku juga tidak punya alasan untuk tinggal di Shangxi lagi. Ayah, aku berjanji padamu, jam 3 sore di Hotel Bulan Baru. Surat perceraian sudah ditandatangani. Aku berharap Sheng Nanxiao datang sendiri untuk mengambilnya. Pak Presiden, istri setuju untuk bercerai. Tapi dia ingin Anda datang sendiri. Perempuan ini? Lagi-lagi main apa? Sheng Nanxiao, apa kamu akan datang? Asisten Lee, kenapa kamu di sini? Bos Sheng, aku hari ini datang untuk bercerai dengan suamiku. Kamu juga mau bercerai? Akhirnya kamu sadar, akhirnya tahu. Harus keluar dari penderitaan. Bos Sheng, jika Anda tidak sibuk, bolehkah saya meminta sedikit waktu Anda untuk duduk dan berbicara? Perempuan itu sepertinya belum datang. Aku ada janji. Tapi tidak apa, orang yang tidak penting. Duduklah. Asisten Lee, lebih baik kamu sadar. Suamimu itu jelas bukan orang yang bisa diandalkan seumur hidup. Jika kamu butuh pengacara perceraian, bisa hubungi aku kapan saja. Bos Sheng, aku hari ini datang. Selain untuk bercerai, ada hal yang lebih penting untuk ku sampaikan. Katakan. Maaf sebelumnya selalu menyembunyikannya darimu. Sebenarnya orang yang Anda cari adalah... Maaf, aku harus menerima telepon dulu. Halo? Bagaimana? Li Qingge bilang, kapan dia akan memintamu pindah dan tinggal bersamanya? Kapan uangnya siap, aku akan datang. Kamu, Paman Li, aku datang menjengukmu. Kamu temannya King Go, ya? Aku Lin Nan, Paman Li. Kamu tidak ingat? Dasar aku pelupa. Sudah tua, jadi sering lupa. Hingga hari ini ada urusan, aku berjanji padanya. Untuk memasak makan malam untukmu. Cheng-Chi, pergi untuk urusan perceraian. Anak ini, diam-diam dengan aku dan ibunya. Carry orang, urus surat nikah. Kita nggak tahu kondisi pasangannya seperti apa. Masa ia mau serahkan anak kita ke dia, Paman Li? Cinggo. Nikah sama Pas Shang. Ini karena dipaksa ibu mertua,
terpaksa aja nikah. Apapun alasannya, bakti ke orang tua itu nomor satu. Urusan pernikahannya harus lewat persetujuan. Aku dan ibunya, ibu mertua dulu, bikin kamu dan Li Qingge terpisah. Bahkan sampai tega lumpuhkan kakimu. Ini, kamu nggak benci? Kan kita dulu suami istri. Udah lama kejadiannya, aku udah nggak benci lagi. Lepas, udah lepas. Qingge, aku curiga identitas Paman Li. Ada masalah, kamu belum boleh keluar dari grup Shengxi. Apa? Paman Li mungkin palsu. Dia sama sekali nggak benci Dong Yun, kayak nggak ingat kejadian dulu. Dong Yun dulu ke kamu dan Paman Li. Kejam banget. Kalau dia beneran Paman Li, masa nggak benci? Oke. Aku ngerti. Ada apa? Maaf, ada urusan keluarga. Aku harus pulang dulu. Kalau butuh bantuan, bisa cari aku kapan aja. Nanti kalau semuanya udah jelas, aku bakal ceritain. Semuanya, terserah kamu mau gimana. Wang Qi. Pas Sheng. Istri nggak angkat, sekarang teleponnya sibuk terus mungkin. Dia ngejailin kamu lagi. Siapa yang berani main-main sama aku terus-terusan? Perempuan ini, kalau dia nggak tahu diri, biarkan Hujia yang tanggung konsekuensinya. Tadi nggak ketahuan kan? Dong Yun, perempuan jahat. Teganya, sampai ke suaminya sendiri. Qingge nikah sama Pas Sheng. Karena dipersulit ibu mertua, terpaksa nikah. Pas Sheng. Nama ini kok familiar banget ya? Grup Shengxi. Pemimpinnya Sheng Nanxiao. Kalau beneran orang ini, posisi mertua harus dipertahankan. Wang Qiang, berani-beraninya nggak angkat telepon aku. Kamu masih bisa ngomong, aku baru tahu sekarang. Suami Qingge adalah Sheng Nanxiao. Kau menyembunyikannya dariku, hampir membuatku kehilangan menantu emas. Pergi kau dari sini. Berhenti, apa maksudmu? 5.000 yuan sisanya. Kau tidak mau lagi? 5.000. Hah? Aku sebentar lagi akan menjadi mertua Sheng Jia. Apa aku masih butuh uangmu? Pergi sana cari tempat yang sejuk. Kau tidak takut aku membongkar kebohonganmu? Silakan. Lihat siapa yang mereka percaya, aku atau kau. Jangan pikir aku tidak tahu, putrimu sendiri tidak mengakuimu. Sedangkan aku akan menjadi mertua Sheng Jia. Kau dan aku bagai langit dan bumi. Aku adalah langit, kau adalah lumpuh busuk itu kau. Menantu emasku datang dari ujung langit. Nyonya, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai ayah Nyonya muda. Katanya ingin berdiskusi tentang pernikahan Nyonya muda dan Tuan muda. Katakan, bagaimana caranya agar putrimu bercerai dengan Nanxiao? Anak sudah besar, punya pemikirannya sendiri. Kita sebagai orang tua, tidak perlu ikut campur. Setuju kan, mertua? Siapa mertuamu? Aku bukan datang untuk bicara soal perceraian. Lalu untuk apa kau datang ke Shenzhou? Anakku ini bodoh, sebagai ayahnya. Harus lebih memperhatikannya. Sheng Jia sudah menikahi putri kesayanganku. Mas kawinnya sudah lama, sekarang saatnya diberikan. Pernikahan ini memang sudah menguntungkan keluargamu. Sekarang masih bicara mas kawin? Kau benar-benar mengada-ada. Perkataanmu ini tidak masuk akal. Keluarga Sheng Jia kaya raya. Menikah tanpa memberi mas kawin, kalau tersiar. Tidak enak didengar. Nyonya, setan kecil lebih susah dihadapi daripada Raja Neraka. Baiklah, berapa yang kau mau? Tidak banyak. 200 juta. Kau. Ibu, ada apa ini? Kau sudah menikahi putriku, Yuan Shengxia. Setengahnya adalah milik putriku. Sebagai ayahnya, minta 200 juta dulu. Ada masalah? Nanxiao, sepet. Usir orang ini. Ernie kau, kalau hari ini kau tidak memberiku uang, aku akan duduk di sini dan tidak pergi. Kalau kau berani mengusirku,
Aku akan melaporkan Sheng Jia karena menindas orang kecil. Bagaimana bisa King Ge yang baik ini memiliki ayah seperti kamu? Orang tua brengsek, ngomong apa sih? Aku adalah ayah King Ge. Kakek, kakek. Cepat panggil ambulans. Lihat, lihat, lihat perempuan ini. Bawa masalah ke keluarga kita. Tuan Yang tidak apa-apa. Istirahat yang cukup saja. Baik, terima kasih dokter. Aku kasih tahu ya, tadi aku tidak pakai tenaga. Jangan berpikir mau menipu, aku cuma datang untuk ambil mas kawin. Memberi mas kawin saat menikah itu wajar. Kamu adalah ayah perempuan itu. Ya betul, aku ayahnya. Orang-orang. Tunggu dulu. Hingga, kamu datang tepat waktu. Mereka Yang Jia keterlaluan. Mau membuang mertua ini keluar. Kamu harus membelaku. Bos Sheng, kakek bagaimana? Mungkinkah? Dia adalah istriku secara hukum. Jangan pedulikan orang tua brengsek itu, dia tidak apa-apa. Cepat ambil mas kawinnya, cepat ambil. Kita cepat pergi. Kamu masih mau terus berpura-pura? Bukan ayahku. Kamu, dasar anak ini, ngomong apa sih? Aku bukan ayahmu. Siapa ayahmu? Jangan main-main lagi, kamu adalah Dong Yun. Palsu yang dicari. Maaf Bos Sheng, sudah merepotkan, tolong orang ini diusir. Orang-orang. Hingga kamu tidak bisa tega seperti ini. Meskipun aku bukan ayah kandungmu, kita sudah punya ikatan ayah dan anak, hingga lepaskan aku. Aku tidak ada hubungannya, Dong Yun yang menyuruhku. Aku tidak ada hubungannya. Kamu siapa sebenarnya? Maaf Bos Sheng, dia tahu aku sekretarmu, pikir aku dekat denganmu. Jadi mengaku sebagai mertua. Sungguh maaf, sudah merepotkan. Maksudmu, hari ini hanya kesalahpahaman? Kalau tidak, asisten kecil seperti kamu, mungkinkah benar? Menantu Sheng Jia? Di sini tidak menyambutmu, cepat pergi. Maaf Bos Sheng, tunggu kakek sembuh dulu. Nanti saya akan datang lagi untuk minta maaf. Bu, kamu yakin King Ge hari ini akan kembali? Anak saya ini, saya tahu. Dia menganggap ayah sialannya itu lebih penting dari segalanya. Dia tahu kalau Li Jiangguo itu palsu. Pasti akan datang mencari. Siapkan surat cerai, tunggu dia tanda tangan. Kita pakai untuk transaksi dengan Sheng Jia. Surat cerai ini minimal bisa minta 50 juta. Bu, wanita ini bikin saya ditahan sebulan. Tunggu dia sirai, saya habis saja. Uang sudah didapat, dia sudah tidak ada gunanya lagi. Mau diapakan terserah kamu. Memaksa saya cerai, itu kan ulah kamu. Emang saya, terus? Bos Sheng sudah tidak suka kamu. Ngapain masih nempel di posisi itu? Jadi kamu yang suruh orang palsu-palsu jadi ayah saya, Dong Yun? Kali ini, kamu sendiri yang putuskan. Ikatan ibu anak antara kita. Kakak, jangan buru-buru pergi. Apa? Pelajaran terakhir belum cukup? Ulangi lagi. Jangan banyak bicara, cepat suruh dia tanda tangan surat cerai. Bu, si ini sudah tidak berguna, terserah kamu. Apa? Jangan melawan. Kalau bukan karena kamu masih ada gunanya, sudah saya habisi. Bajingan, Kaluar. Nan Xiao, tolong saya. Li King Ge, kamu di mana? Cari lokasi asisten Li, cepat. Sayap. King Ge. Rumah sakit. Sayap. Jangan takut, sudah aman. Maaf, Bos Sheng. Merepotkan Anda. Kalau perlu, saya bisa carikan pengacara di Shengxi. Bantu kamu gugat cerai. Terima kasih atas kebaikan Bos Sheng. Saya belum butuh untuk sekarang. Suamimu sudah perlakukan kamu seperti ini. Mau tetap bersama dia, Li King Ge? Kamu buta ya? Saya ada alasan saya. Kau pantas mendapatkannya. Bu, si itu kabur. Diselamatkan oleh orang-orang Sheng Nan Xiao. Ini bagaimana? Tidak apa-apa. Kita bawa dulu perjanjian cerai. Keluarga Sheng untuk minta uang, yang lain nanti dibicarakan. Ayo pergi. Nyonya Dong Yun, kalian dicurigai melakukan penganiayaan sengaja.
Bukti sudah jelas, ikut kami dulu. Apa kamu salah? Apa Li Qingge yang menyuruhmu datang? Bawa pergi. Aku ibunya, kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Li Qingge, mimen kamu. Nyonya Dong, sudah kukatakan, kalau kamu berani menggangguku lagi, aku tidak akan diam saja. Kalau kamu bisa memberitahuku di mana kamu menyembunyikan ayah dulu, masalah hari ini bisa kita hapus. Mimpi kali. Ayo pergi. Sudah selesai urusan di rumahmu? Ya, terima kasih, Bos Sheng. Minta bantuan untuk ambil rekaman CCTV, kalau tidak hari ini. Benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Hanya berharap suamimu bisa belajar dan memperlakukanmu lebih baik. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Tunggu. Nan Xiao. Lama tidak bertemu, apakah kamu merindukanku? Kapan kamu kembali? Baru kemarin kembali. Ini siapa? Aku asisten Bos Sheng. Datang mengantar dokumen. Oh, karyawan Nan Xiao ya. Kamu keluar dulu. Aku ada urusan dengan Nan Xiao. Kalau begitu Bos Sheng, aku keluar dulu. Ya. Nan Xiao, baru berapa lama tidak bertemu? Kamu sudah menikah dengan orang lain. Siapa wanita itu? Kamu harus perkenalkan padaku. Kamu salah paham, ini urusan kakek yang mengatur. Aku juga tidak tahu sebelumnya. Sudah lama dengar Sheng Nan Xiao. Punya teman masa kecil, ternyata benar bercerai denganku. Untuk menikahinya ya? Padahal sudah tahu dari awal hasilnya akan seperti ini. Kenapa aku masih merasa sangat sedih? Sekarang aku sudah kembali, kamu tidak perlu asisten lagi. Aku akan ke kantor untuk membantumu. Tidak usah, asisten sudah baik. Aku tidak berniat memecatnya. TAPI. Aku masih ada urusan, kamu keluar dulu. Kakek, kamu sudah bangun. Qingge, kapan ada waktu? Jenguk kakek dong. Sheng Nan Xiao seharusnya tidak akan keluar dalam waktu dekat. Sekarang pergi ke Shengjia, tidak akan dilihatnya. Kakek, aku akan menjengukmu sekarang. Tunggu aku ya. Hati-hati. Kakek, karena urusanku waktu itu, sampai kakek terluka. Aku benar-benar minta maaf. Anak baik, kalau bukan karena kejadian waktu itu. Aku tidak akan tahu, kamu hidup begitu sulit di rumah. Hari ini aku akan bicara dengan Nan Xiao, mulai hari ini. Kamu pindah ke Shengjia saja. Tidak usah kakek, aku baik-baik saja tinggal sendiri. Apakah karena kejadian waktu itu? Nan Xiao memarahimu? Tidak, tidak. Benar-benar tidak usah kakek. Gadis kecil masih tidak mau mengaku, untungnya aku sudah menyuruh orang memanggil Nan Xiao pulang. Asisten Li. Bos Sheng, Nan Xiao keterlaluan. Kamu lihat ini dari belakang, seperti apa oleh keluarganya. Kamu tidak peduli sama sekali. Sudah menikah begitu lama. kakek. Aku tidak mengerti maksudmu. Keluarga asisten Li? Apa hubungannya dengan pernikahanku? Maksud kakek, sebagai atasan, peduli pada bawahan. Harus seperti suami yang peduli pada istri, itu sama saja. Benar kan kakek? Kakek, Bos Sheng, sudah larut. Aku pergi dulu. Kalian lanjutkan. Dadah. Kamu lagi, berani datang lagi. Naonya Sheng, Bibi, kamu Kino. Asisten Nan Xiao, ayahnya adalah dia. Waktu itu datang ke rumah membuat keributan. Bilang Nan Xiao berhutang pada keluarganya. 200 juta untuk mahar, sampai bikin kakek terluka. Ternyata, asisten Li adalah orang yang menikah dengan Nan Xiao. Dia, Fantasca, dia hanya ingin menagih. Pohon tinggi keluarga Shenjia. Dia dan ayahnya hanya memainkan sandiwara bagus saja. Nyonya Sheng, masalah sebelumnya. Sudah saya jelaskan dengan jelas, dan dia bukan ayah saya. Saya datang kali ini untuk meminta maaf kepada kakek. Jangan, keluarga Shenjia. Tidak butuh permintaan maafmu, cepat pergi dari sini. Jangan mengganggu di sini, Bibi. Mungkin ada kesalahpahaman, tapi asisten Li. Karena Bibi tidak menyambutmu, jika aku jadi kamu. Seharusnya pergi sendiri, bukan bertahan di sini dan membuat orang jengkel. Xiuku memang pintar, tidak seperti beberapa orang. Bahkan tidak mengerti bahasa manusia. Jika kamu punya malu, mengundurkan diri saja, tinggalkan anakku. Nyonya Sheng, urusan pekerjaan. Saya hanya mendengarkan Sheng. Permintaan Anda tidak bisa saya penuhi. Ibu. Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa tidak masuk? Kamu datang tepat waktu, aku baru saja ingin menghukum. Asisten kecilmu, kamu sudah keluar, Nan Xiao. Aku dan Bibi baru saja pulang dari luar, bertemu asisten Li. Dan berbicara sebentar, kamu mau pergi? Ya, aku ada urusan harus kembali ke kantor. Ayo pergi bersama. Nan Xiao, besok adalah pesta ulang tahunku. Jangan lupa datang ya. Aku akan datang.
Aku sangat marah, merasa aku menyulitkan si jalang kecil itu. Lalu kamu datang menyelamatkannya. Ya, Bibi, tenanglah, tidak worth it untuk seorang asisten biasa. Oh ya Bibi, aku lupa, tasku tertinggal di mobil. Bagaimana kalau Bibi masuk dulu? Aku akan mengambilnya. Silakan Bibi masuk. Aku akan minum teh, tenangkan diri. Ikuti mereka, lihat apa hubungan Nan Xiao dan wanita ini. Sebenarnya seperti apa? Baik. Halo, Bos Sheng. Pengacara perceraian kita sudah sampai di Hujia. Tapi ternyata Hujia sudah disegel. Senior orang Hujia sudah masuk penjara. Sementara belum menemukan keberadaan Nyonya. kalau belum ditemukan, kirim orang untuk menyelidiki. Urusan perceraian cepat selesaikan. Dia sangat buru-buru menceraikanku. Apakah untuk Li Xiu? Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Pasti terluka. Aku antar kamu ke rumah sakit. Bos Sheng, dokter sudah mengingatkan. Sebelum luka sembuh, jangan sampai terkena air. Ya. Maaf ya Bos Sheng, ini semua karena aku. Aku sudah mengeretmu, jangan-jangan mengganggu kerjamu besok ya. Seharusnya aku yang tanya itu. Sekarang sudah hampir jam 10 malam. Kamu pulang selarut ini. Suamimu gak marah? Suamiku percaya banget sama aku. Sampai sekarang dia masih membela lelaki itu. Lagi pula kamu terluka karena aku. Bagaimanapun juga, aku harus merawatmu. Oke. Kata dokter, lukaku perlu diganti perbannya setiap hari. Karena kamu bilang mau merawatku, besok jam 8 pagi. Tepat waktu ke Shengjia, ganti perban untukku. Nan Xiao kok belum datang juga? Lapor Nona Besar, Bos Sheng kemarin. Melindungi Li Qingge, tangannya terluka. Sekarang masih di Shengjia. Li Qingge sedang memberi. Obat Bos Sheng. Pantau terus. Kak Shiyu, kakak Nan Xiao kok belum datang? Kemarin ada sedikit kejadian tak terduga. Nan Xiao menyelamatkan asistennya, jadi terluka. Mungkin akan datang agak terlambat. Jangan-jangan, lagi-lagi si jalang bermargali itu ya? Tenang Kak Shiyu, Haryani kalau Jabrani datang. Aku yang urus dia. Ini urusanku sendiri. Kamu jangan ikut campur. Kalau bukan karena kamu, keluarga Liu kita nggak akan punya pijakan di Qingzheng. Tenang Kak Xiu, kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Aku akan urus dia dengan baik untukmu. Sheng, Bos Sheng, cuma kasih obat lengan, nggak perlu buka kancing sebanyak ini kan? Gak lepas baju. Gimana mau kasih obat? Bos Sheng, sudah dibalut. Sial, aku kenapa akhir-akhir ini ya? Itu. Sudah lumayan malam. Ikut aku ke pesta yuk. Oke, Bos Sheng. Aku nggak ikut masuk ya. Kenapa? Antar sampai sini terus mau pergi? Nan Xiao, kamu datang. Asisten Li sudah capek ya? Karena sudah datang, ikut saja. Cuma asisten kecil. Nggak mungkin berani nolak muka Kak Xiu kan? Ini juga maksudnya kan? Gimana? Sekarang yang asli datang, dia punya tempat buat. Pelakon macam kamu nggak? Jing Jing, kamu ada masalah apa sama dia? Masalah apa sih? Cuma nggak suka aja sama orang yang nggak tahu malu. Menggoda Kak Nan Xiao, padahal tahu. Acara Kak Xiu sebentar lagi dimulai. Masih aja ngejar-ngejar, benar-benar nggak tahu malu. Siapa yang nggak tahu kalau Bos Sheng dan Xiu? Itu pasangan yang cocok, pelakor kayak gini harusnya. Dibawa ke depan Kak Xiu. Disuruh minta maaf di depan umum, biar semua tahu dia ini. Cewek murahan kayak apa? Bos Sheng sudah menikah. Kalian bilang aku pelakor, terus Li Xiu yang kalian sebut. Itu apa dong? Kamu, Kak Xiu dan Kak Nan Xiao. Kan sudah kenal sejak kecil, pasti akan menikah juga. Bandingin dirimu sama Kak Xiu, malu-maluin aja. Kamu menghina tuan rumah acara. Kalau Kak Nan Xiao tahu, nggak tahu dia akan berdiri di pihakmu. Atau di pihak Kak Xiu. Nona, butuh minuman? Terima kasih. Kak, perempuan jalang ini serahkan padamu. Tenang aja.
Kamu ngapain? Lepasin aku. Dasar Lanti, Sak Susi Lu. Dasar perempuan murahan. Mau menggoda bos Sheng. Mending. Aku yang cobain dulu. Tunggu dulu. Walaupun Sheng Nan Xiao nggak suka aku istrinya secara hukum, kalau kamu berani sentuh aku, Sheng Nan Xiao pasti nggak akan biarin kamu. Mau bohongin aku? Kalau nggak percaya, coba aja. Di kantongku, ada buku nikah aku sama bos Sheng. Kalau nggak percaya, aku bisa tunjukin. Ini. Lihat. Dasar Lant. Nan Xiao, aku baru ingat, HP kau ketinggalan di lobi lantai 1. Bisa tolong ambilin? Oke. Tunggu dulu. Kinge, kamu nggak apa-apa? Sheng, bos Sheng. Bukankah kamu sudah balikan dengan Li Xiu? Bagaimana bisa? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu masih kurang. Aku sudah memanggil orang, biar Nona Li dibawa ke rumah sakit dulu. Kinge, Nona Li, kamu harus membantuku. Adikku karena kamu baru berani menyentuh wanita itu. Sekarang pilihan sudah tidak ada di tanganku lagi. Bahkan jika aku bisa melepaskanmu, Nan Xiao juga tidak akan membiarkanmu pergi. Orang yang dekat dengan Li Qingge. Sepertinya hanya seorang bernama Lin Nan. Qingge. kamu siapa? Nan Xiao, ini Lenan. Aku yang meneleponnya untuk datang, lagi pula. Dia orang yang paling dekat dengan asisten Li. Sekarang asisten Li bermasalah, dia berhak tahu. Presdir, tadi ada orang mengantarkan amplop. Katanya ingin bertemu denganmu. Nan Xiao, sekarang karena asisten Li sudah ada yang merawat, kita pergi dulu saja. Orangnya boleh kamu bawa, tapi jika kamu tidak bisa melindunginya dengan baik, aku tidak akan membiarkanmu. Bos Sheng, dengan status apa? Mengatakan kalimat ini, Nan Xiao, sekarang urusan asisten Li sudah selesai, tapi pesta ulang tahunku jadi berantakan. Bagaimana kalau kamu ganti rugi padaku? Kita menikah saja. Menikah? Iya, waktu kecil kamu pernah janji akan menikahiku. Maaf Xiu, aku tidak punya perasaan cinta padamu. Qingge, kamu sudah sadar? Sudah merasa lebih baik? Hanya perutku agak sakit. Sakit itu wajar, kali ini sangat berbahaya, kamu hampir keguguran. Kedepannya kamu harus lebih hati-hati, istirahatlah yang cukup. Aku hamil? Kamu sudah hamil 6 minggu. Anak ini, apakah anak Sheng Nan Xiao? Bagaimana kalau kamu cerai saja dengannya, kamu dan dia? Bukan dari dunia yang sama. Anak ini, kalau tidak mau, aku temanimu untuk menggugurkannya. Kalau mau, langkah saja, apa akan belakangnya? Seperti anakku sendiri. Seharusnya aku tidak memberitahumu tentang ayahmu, sehingga kamu tidak akan berada di sisinya dan mengalami banyak luka. Aku butuh waktu untuk memikirkan hal ini dengan baik. Halo, kakek. Qingge, kakek dengar kamu. Beberapa hari lalu terluka di pesta, tidak apa-apa kan? Kakek, aku sudah baik. Syukurlah tidak apa-apa. Kakek, ada satu hal yang belum aku beritahu. Kakek punya cicit. Hebat, Xing Ji. Kakek beberapa hari lagi akan menyuruh Nan Xiao menjemputmu pulang. Kakek akan menyuruh orang merawatmu. Jadi, kamu tetap memberitahunya? Wang Qi, disuruh ambil dokumen. Butuh waktu lama sekali. Bukannya disuruh istirahat beberapa hari? Kondisi tubuhmu baik-baik saja? Sudah tidak apa-apa. Setelah kamu pulang, suamimu tidak. Kamu cerita kenapa pesta, kan? Dia. Bos Sheng, sebenarnya hari ini aku datang. Ada hal yang ingin aku bicarakan. Aku. Nan Xiao, asisten Li juga ada di sini? Kalian sedang membicarakan apa?
Ya, tadi kamu ingin mengatakan apa? Tidak ada. Lebih baik cari kesempatan lain untuk memberitahunya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nona besar Li Qingge hamil. Li Qingge, karena kamu tidak tahu diri. Jangan salahkan aku yang kejam. Bocah sialan, pulang sekarang. Kakek, ada apa? Aku sibuk di perusahaan. Istri kamu hamil, bukan hal besar? Pulang sekarang juga. Aduh. Sial, aku bahkan tidak pernah menyentuh wanita itu. Mana mungkin punya anak? Berani-beraninya memberiku tanduk. Kek ya? Aku juga sudah beberapa hari tidak bertemu. Bagaimana kalau aku ikut pulang bersamamu? Tidak usah, aku ada urusan penting dengan kakek. Kamu pulang saja dulu. Wangki, pergi ke hotel bulan baru. Kamu sendiri yang menangkap wanita itu. Aku ingin bertemu dalam setengah jam. Berhenti. Tidak tahu apakah Nanxiao sudah memberitahumu. Kami akan segera bertunangan. Asisten Li, tolong hentikan niatmu terhadap Nanxiao. Mereka akan menikah. Aku tidak mengerti maksudmu. Jangan pura-pura bodoh. Jauhkan diri dari Nanxiao. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Nyonya, Bos Sheng memintamu dalam setengah jam ke hotel bulan sabit untuk membahas urusan perceraian. Karena kamu akan bertunangan dengan Li Xiu. Jadi buru-buru ingin bercerai denganku? Ikuti dia. Bos Sheng. Asisten Li, kenapa kamu di sini? Saya ada seorang yang menyuruhku memberikan perjanjian perceraian ini padamu. Dia sudah menandatanganinya. Dia bilang ada urusan, jadi dia pergi dulu. Bos Sheng, aku ingin bertanya sesuatu. Katakan. Jika seorang istri, dia hamil, tapi dia dan suaminya sebentar lagi akan bercerai. Suaminya juga sudah menemukan cinta baru, menurutmu, haruskah istri ini memberitahu suaminya bahwa dia hamil? Dia hamil. Dia seharusnya menggugurkan bayi ini karena sudah mau bercerai. Pasti suaminya tidak akan peduli dengan bayi ini. Kamu benar. Urusan perceraian, suruh pengacara menyiapkannya. Presiden Direktur. Qingge. Gugurkan bayi ini. Pria itu sama sekali tidak pantas untukmu. Asal kamu mau menggugurkan bayi ini, aku akan merawatmu. Shen Nanxiao, kamu tahu tidak? Apa yang kamu ucapkan? Kata-kata kamu ini tidak hanya menghinaku, tapi juga menghina dirimu sendiri. Qingge. Kamu sudah akan menikah dengan Li Xiu. Kenapa masih mengatakan hal-hal ini padaku? Membuatku salah paham. Qingge, jika kamu khawatir akan dibicarakan orang. Sebagai urusan rumah tangga orang, tenang saja. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Maaf, aku tidak tertarik. Komunikasilah dengan Bos Shen soal bayi ini. Aku tidak akan menggugurkannya. Qingge. Presiden Direktur. Asisten Li, bisa kita bertemu dan bicara? Mari, kalau ada sesuatu, lebih baik langsung saja. Yang ada di perutmu, itu bayi Nanxiao, kan? Ini 1 juta, asal kamu mengeluarkan. Isi perutmu, uang ini jadi milikmu. Kamu tidak perlu mengancamku. Aku akan pergi dari Grup Shengxi. Dan bayi dalam perutku ini, kita tidak akan ada hubungannya dengan Shen Nanxiao. Tidak ada hubungan, setiap saat. Bahkan bisa mengancam anak haram saya. Kamu pikir aku akan membiarkannya hidup di dunia ini? Jika kamu mencari saya hanya untuk mengatakan ini, maka saya pikir saya bisa pergi. Tapi anak dalam kandungan saya sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun menyakitinya. Jika kamu tidak menggugurkannya, orang-orang di sekitarmu akan membayar harganya. Apakah kamu tidak akan menyesal? Asisten Li, sepertinya hari ini kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Temui saya lagi setelah kamu memikirkannya dengan jelas. Suatu hari nanti kamu akan menyetujui permintaan saya. Xiu, bagaimana dengan gaun pengantin ini? Kamu pasti terlihat Sangat cantik, Bu. Nanxiao sama sekali tidak ingin menikahiku. Jika saya mengambil Capitus Incendiary, Nanxiao akan tidak senang. Siapa bilang Nanxiao tidak akan menikahimu? Dia Bernie. Setelah dia bercerai dengan wanita itu, kalian berdua segera bertunangan. Lagi pula kalian berdua teman sejak kecil. Siapa lagi yang akan menikahinya kalau bukan kamu, Bu? Nanxiao tidak memberitahumu? Assistant Lee adalah orang yang merancang pernikahannya. Dan sekarang Asisten Lee sudah mengandung anaknya. Apa? Ini surat perceraian. Tidak masuk akal, Bu. Sekarang masalahnya belum jelas. Jangan buru-buru, aku tahu perempuan jalan itu. Bukan orang baik. Segera lakukan sesuatu untukku, Bu. Kamu tidak perlu ikut campur.
Berani menggoda anakku, lihat bagaimana aku menghajarnya. Menghajar siapa? Kakek, kenapa Anda turun? Katakan pada saya, siapa yang akan kalian hajar? Tidak heran. Kingga terluka di pesta terakhir. Aku merasa ada yang tidak beres, ternyata. Kakek, jangan marah kakek. Kalian ingin membuatku mati marah. Cepat, panggil orang, bawa kakek ke rumah sakit. Cepat. Ini gangguan gerakan. Orang penting seperti ini. Lebih baik ditaruh di ruang belajar. Bagaimana kondisi kakek sekarang? Tenang saja, Osheng. Kakek hanya marah saja, akan baik-baik saja setelah bangun. Tapi, ingat baik-baik, jangan biarkan kakek. Merah lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua gara-gara wanita yang kamu nikahi itu, tidak tahu malu. Membuat kakek marah, kamu ini. Kapan kamu bercerai dengannya? Sudah dalam proses, aku akan membuat wanita itu membayar harganya. Dok, tolong carikan orang untuk merawat kakek saya. Jika ada perkembangan, beritahu saya segera. Baik. Tunggu sebentar. Nonali, Bibi menyuruhku menyampaikan, tidak perlu berbelas kasihan. maksud Anda? Apa yang ada di perutnya? Harus mati. Ayo, dokter bilang tidak ada masalah. Rutin periksa kehamilan saja. Baik. Untung ada kamu. Kalau tidak aku tidak tahu harus bagaimana. Jangan sungkan, si kecil di perutmu ini nanti akan memanggilku paman. Nanti akan memanggilku paman. Sudah, aku temani kamu belanja keperluan calon ibu. Yang diperlukan. Baik, pamannya. Kalian siapa? Pukul Miracle. Jangan pukul Linan. Li Qingge. Berhenti. Linan bangun. Bawa ke rumah sakit dulu. Cepat pergi. Pasien mengalami pendarahan otak, kapan bisa sadar? Tergantung nasib. Tahu siapa yang menyerang kalian? Tidak tahu, tapi kedua orang itu sepertinya punya target jelas. Linan kalau tidak melindungi aku, tidak akan terluka setelah ini. Aku akan menyuruh orang menyelidiki. Linan, selain ayah, hanya ada kamu. Kumohon, bangunlah ya. Sekarang kamu tidak sendirian, jaga kesehatanmu. Ada masalah apapun, aku yang akan urus. Assistant Lee. Orang terdekat yang menanggung kesalahanmu, rasanya. Tidak enak kan? Kedua orang itu, kamu yang menyuruh? Bukan aku, tapi Bibi. Ebio Nanxiao. Tidak mungkin, dia tidak punya alasan melakukan ini. Dengan latar belakang keluarga Nanxiao, Bibi tidak akan mengizinkan dia bersama seorang Cinderella miskin, apalagi. Aku sudah memberitahu Bibi, kamu hamil. Anak Nanxiao. Dia tidak akan membiarkanmu. Kamu cerita ini padaku, tidak takut aku ungkap kebenaran. Ke Sheng Nanxiao. Silakan coba, lihat Nanxiao. Akan berani untukmu dan janin di perutmu. Membiarkan ibunya masuk penjara. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Asalkan kamu menggugurkan janin di perutmu. Dan bercerai dengan Nanxiao, aku akan melepaskanmu. Jangan bermimpi, Nonali. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Kalau baju janggon salahkan aku. Terserah, yang nanti menderita bukan aku. Ada orang pingsan. Ini bukan yang aku wangi. Surat cerai. Kepala rumah tangga. Tuan Muda. Siapa yang menaruh dokumen ini di ruang kerjaku? Ini yang ditinggalkan Nyonya dan Nona Li waktu itu. Aku pikir, mungkin ini dokumen penting. Jadi aku taruh di ruang kerja Tuan. Ada masalah APA? Halo, apakah Anda keluarga Li Qingge? Ya, saya. Li Qingge koma, janinnya hampir tidak bisa diselamatkan. Cepat datang ke sini. Apa?
Suster, bagaimana keadaannya? Dia mungkin tidak sengaja meminum obat aborsi, hampir keguguran. Beberapa bulan ke depan harus istirahat total di tempat tidur. Jadi, kamu istriku. Kamu sudah tahu dari awal, kan? Kenapa tidak memberitahuku? Apakah kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Kamu sudah sadar? Ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Aku kenapa? Dokter bilang kamu pingsan. Tenang saja, bayinya baik-baik saja. Hanya saja, kedepannya harus lebih banyak istirahat, kalau tidak bisa keguguran. Lina mana? Dia belum sadar. Dokter bilang lukanya cukup parah. Tenang saja, sekarang siapa yang ingin menyakiti kalian? Belum jelas, untuk sementara. Aku akan kirim orang untuk melindungi kalian dulu. Silakan coba, lihat Nan Xiao. Akan berani untukmu dan janin di perutmu. Membiarkan ibunya masuk penjara. Tidak perlu. Terima kasih, Bos Sheng. Aku mau menjenguk Lin Nan dulu. Bos Sheng, hati-hati di jalan. Tuan muda, pelaku yang menyakiti nyonya muda sudah ketahuan. Seneng Tidak? Nan Xiao, kamu pulang awal hari ini. Aku dan Siu tadi jalan-jalan. Lihat beberapa cincin tunangan, bagus banget. Ayo. Bu, aku pulang hari ini mau nanya, orang yang sakiti Nange, ada hubungannya sama ibu? Kamu malah curiga sama ibu? Ibu ini ibumu sendiri, masa ibu tega? Ngerjain hal kayak gini sama asisten kecil? Dua orang itu udah ngaku. Nan Xiao, jangan-jangan ada salah paham? Ya, aku yang suruh. Kenapa? Aku nggak tahan lihat. Sifat ininya, kayak dari Welcome California, Jeff Hannes. Masak keluarga Shengjiao? Kepala rumah tangga. Nonaktifkan kartu tambahan ibu, transfer uang bulanan ke rekening. Awasi penggunaan uangnya. Baik, Kamu demi orang luar, kamu mau awasi ibu? Kamu harus bersyukur mereka masih hidup, kalau sampai ada korban jiwa. Aku tidak bisa salahkan ibu. Gak mungkin, mana mungkin sampai ada korban jiwa. Aku cuma suruh mereka Nan Xiao. Tante pukul asisten Lee, emang salah. Tapi asisten Lee sama suaminya kan gak kenapa-kenapa. Sudah, jangan marah-marah sama tante. Lina cedera kepala belakang, sampai sekarang belum siuman. King De juga hampir keguguran. Ini namanya nggak kenapa-kenapa. Ibu pikir baik-baik deh. Gak mungkin, mana mungkin sampai ada korban jiwa. Aku cuma suruh mereka Nan Xiao. Tante pukul asisten Lee, emang salah. Tapi asisten Lee sama suaminya kan gak kenapa-kenapa. Sudah, jangan marah-marah sama tante. Kepala rumah tangga, tolong selidiki. Apakah Lee Siu ada hubungannya sama orang yang sakit King De? baik. Bos Sheng, biar aku saja yang urus. Kita udah lakukan hal paling intim, masa pakai sepatu aja? Dianggap nggak sopan? Bos Sheng ada perlu apa? Kalau nggak ada, aku mau jenguk Lin Nan. Aku bawa sarapan buat kamu. Mau jenguk Linan? Habis sarapan dulu. Sekarang kamu berdua, kalau nggak mikirin diri sendiri. Pikirkan juga bayi dalam kandunganmu. Tapi kan dulu kamu selalu nyuruh aku aborsi. Kenapa sekarang jadi perhatian banget? Soalnya dulu aku nggak tahu itu anakku. Sekarang udah tahu, harusnya aku lebih perhatian. Jangan khawatir, aku nggak akan sakiti kalian. Orang yang menyerang kalian kemarin sudah kutelusuri. Itu ibuku yang menyuruh. Aku akan mengawasinya ketat. Dia tak akan bisa menyakiti kalian lagi. Luka Lin Nan bagaimana? Apa dibiarkan begitu saja? Percayalah, soal ini aku akan berikan keadilan untukmu. Baik. Kakek sudah sadar. Mau ikut aku ke Shengjia untuk menengok? Assistant Lee Nan Xiao. Kakek, Qingji datang. Ayo cepat duduk. kakek, kondisi tubuhmu bagaimana? Jangan khawatir, tulang tua ini belum menggendong cicit. Tak akan ambruk. Justru kamu, sudah waktunya. Pindah ke Shangjia. Kakek, tempat tinggalku sekarang sebenarnya sudah nyaman. Pindah ke sini malah jadi merepotkan. Merepotkan apa? Kalian berdua sudah punya anak. Pindah saja. Suruh si brengsek ini melayanimu. Tidak apa, aku bisa menunggumu. Kapanpun kau siap. Aku akan menjemputmu ke Shengjia. Aku ke toilet dulu. Silakan bicara dulu.
Asisten Lee, sepertinya peringatanku lalu. Tidak kau anggap serius. Apa maksudmu? Kalau ingin Linan selamat, cepat-cepat tinggalkan Shengjia. Li Xiu, kesalahan terbesarmu adalah menyakiti orang yang kusayangi. Kau ingin aku pergi? Justru aku tidak akan pergi. Sudah marah? Apa yang kau tak suka, jangan lakukan pada orang lain. Prinsip sederhana ini, Nona Li tidak paham? Kalian sedang bicara apa? Nan Xiao, aku dan asisten Lee hanya mengobrol sebentar. Sudah lama kau tidak pulang. Makan siang bersama yuk. Tidak usah, aku harus menemani istriku. Istri? Sudah sore, kakek juga perlu istirahat. Kita akan ngomong lagi. Baik. Dasar lacur. Kukuliti hidup-hidup kau. Perkembangan bayinya sangat baik, detak jantungnya kuat. Nona, aku ingat waktu lalu yang menemanimu periksa kehamilan. Bukan orang yang sama ya? Ini suamiku, yang waktu itu hanya teman. Aku paham, para pria ini sampai-sampai menemani istri. Periksa kehamilan saja tidak ada waktu. Mereka minang sebek. Jangan pedulikan wanita, cari pria lain untuk menemanimu. Setuju? Tuan muda, kasus cedera Nyonya muda yang lalu sudah jelas. Orangnya memang dikirim oleh Nyonya, tapi Nyonya tidak memerintahkan untuk membunuh. Itu Li Xiu yang memasukkan perintah Nyonya, membuat Nyonya dan Linan terluka. Mereka sekarang di mana? Di Shengjia. Ini, krim perbaikan stretch mark. Istrimu hamil 3 bulan, ingat untuk mengoleskannya secara teratur. Dokter, biar saya sendiri saja. Biarkan saya yang melakukannya. Kasus yang lalu sudah jelas. Li Xiu yang bertindak di belakang ibuku. Ingin membunuhmu. Aku sudah bilang, akan memberimu keadilan. Mereka sekarang ada di Shengjia. Kamu mau ikut denganku? Ayo. Nan Xiao. Aku dan ibu sudah memilih beberapa tempat untuk pesta pertunangan. Kamu mau ikut melihat? Istriku, dari awal sampai akhir. Hanya King seorang. Untukmu, kau ini apa? Nan Xiao, Ada APA? Apa aku melakukan kesalahan? Kau harus memperlakukanku seperti ini? Keduanya sudah mengaku bahwa kau yang menyuruh mereka membunuh King. Benarkah ini? Tidak mungkin. Pasti mereka salah, Nan Xiao. Kamu harus percaya padaku. Bagaimana kamu ingin menangani ini? Aku hanya ingin dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Kepala rumah tangga, bawa bukti-bukti ini ke polisi. Beritahu keluarga Li, jika ada orang Li yang berani membelanya. Berarti melawan Sheng Nan Xiao. Baik. Nan Xiao, kita tumbuh besar bersama. Kamu tidak ingat? Kau tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Bawa dia pergi. Nan Xiao, meskipun dia bersalah, tapi si Galang ini masih hidup baik-baik saja. Tidak perlu berlebihan. Jalan yang kau sebut adalah wanita. Yang paling dicintai anakmu. Memanfaatkan kekuasaan, menyewa pembunuh. Nyonya Lin, sampai sekarang kau masih belum menyadari kesalahanmu? Aku juga tidak menyuruh mereka bertindak sekeras itu. Aku cuma mau ngasih pelajaran ke dia aja. Butler, bungkus barang-barang ibuku. Antar ke Villa Nanceng. Siap, Yang Master. Tunggu dulu. Nan Xiao, kamu beneran mau ngusir ibu demi orang luar? Kaisar Rubajalam. Berani-beraninya bikin anakku ngusir aku. Kamu nggak ada hak. Kalau yang suruh pindah itu aku, apa aku juga nggak ada hak? Ayah, kok bela orang luar sih? Nona Chingo, sini. Dengar baik-baik. Nona Kinge ini bukan orang luar. Siapa yang berani ganggu dia, berarti melawan orang tua ini. Butler, Suruh orang. Bawa turun barang-barangnya. Bilang keluar dia lagi sakit. Pulang ke Nanjiao buat istirahat. Saya. Ayah, dengar, kali ini aku yang ngusir kamu. Bukan salah Nan Xiao. Kalau di luar ada gosip Nan Xiao durhaka, aku yang akan datangi dan patahin kakimu. Sekarang bisa kasih tahu, kenapa kamu datang ke Shengxi? Mendekatiku? Aku mau cari ayahku. Waktu aku 5 tahun.
Ayah dipatahin kakinya sama Dong Yun. Sejak itu, aku nggak pernah ketemu lagi. Tenang aja, urusan ini serahkan ke aku. Presiden Direktur, ini kontrak pembongkaran 18 tahun lalu yang diminta Nyonya. Bukannya suruh istirahat beberapa hari lagi? Aku udah baikan. Presiden Direktur, ini salah bawahan. Diculik sampai bikin Anda dan Nyonya. Gak bisa ketemu tepat waktu. Udah baikan ya? Bicara urusan penting. Sayap. Berdasarkan info dari Anda, nemu satu orang yang cocok. Li Jiangguo Jie juga. Rekanan kita sekarang. Atur supaya kita bisa ketemu. Mau diapain aku nih? Ajak ketemu rekan bisnis. Lama kan gak keluar? Ajak jalan-jalan sekalian. Ayo. Baik banget sih. Li Qingge, gara-gara kamu aku jadi begini. Aku harus ngancurin kamu. Ini pasti bos Sheng ya? Seneng banget ketemu. Ini. Ini adalah istri saya. Maaf, saya tidak sopan. Silakan masuk, mari kita bicara di dalam. Saya sangat hormati ini. Bisa bekerja sama dengan Bos Sheng. Saya ingin bersenang untuk kalian berdua. Istri saya sedang hamil, tidak bisa minum alkohol. Saya terlalu langsung, Nyonya Sheng. Anda terlihat familiar, boleh tahu nama keluarga Anda? Saya juga merasa akrab melihat Anda. Nama keluarga saya Li. Nama saya Li Qingge. Bagaimana? Anda mengenal saya? Bos Li, silakan duduk dan bicara. Ya. Maafkan saya, membuat kalian berdua tertawa. Bos Li, Anda juga bernama keluarga Lia. Maaf atas kelancangan saya bertanya seperti ini karena 18 tahun yang lalu, saya terpaksa berpisah dengan ayah saya. Selama ini, saya terus mencarinya. Nyonya Direktur, ada kabar dari rumah sakit. Lin Nan sudah sadar. Benarkah? Jangan buru-buru, saya akan menyuruh Wangki mengantar Anda ke rumah sakit. Baik, Nyonya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dokter bilang Lin Nan pulih dengan baik. Wangki. Li Qingji. Li Xiyu. Tidak menyangka akan bertemu saya di sini, kan? Bos Li, Anda dan Qingge seharusnya adalah ayah dan anak kandung. Maaf, sebelumnya tidak memberitahu Anda. Pertama karena terlalu lancang, kedua, saya juga takut Qingge kecewa. Jadi, anak itu benar-benar Kinggu saya. Saya mencarinya selama ini, ternyata dia ada di King Cheng. Qingge sedang hamil. Beberapa waktu lalu juga mengalami kejutan, jadi saya ingin memberitahukan hal ini. Pelan-pelan padanya. Baik, terima kasih. Tanpa Anda, mungkin seumur hidup, saya dan Qingge tidak akan bertemu. Bos Li, Anda adalah ayah Qingge. Itu berarti juga ayah saya. Direktur, asisten Wang ditemukan pingsan di ruang bawah tanah. Nyonya juga hilang. Apa katamu? Li Xiyu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sudah takut? Tenang, saya tidak akan membunuhmu terlalu cepat. Kalau kamu mati, bagaimana saya bisa memancing Sheng dan Xiao datang? Tapi, enak haram di perada ini. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Tunggu sebentar. Li Xiyu, kau yang melihat, aku bisa memberimu apa saja. Tapi jika kamu menusuk dengan pisau ini, kamu benar-benar tidak ada jalan kembali. Sungguh. Apa yang aku inginkan? Aku ingin nyawa kalian. Kenapa? Kenapa kamu dan Linan baik-baik saja, sementara aku harus masuk penjara, diusir dari Lijia? Semua salah kalian. Lepaskan dia. Siap. Qingge, Sheng dan Xiao, kamu datang cukup cepat. Li Xiyu, lepaskan dia. Aku akan memberimu sejumlah uang untuk pergi dari sini, urusan masa lalu. Aku juga akan melupakannya. Uang, di matamu, aku cuma wanita yang begitu dangkal? Kamu bisa tidak peduli, tapi seluruh anggota Lijia. Puluhan nyawa, kamu juga tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan hidup matiku. Kenapa aku harus peduli pada mereka? Jangan banyak bicara, karena kamu sudah datang, langsung ke intinya. Ingin menyelamatkannya? Maka tukar nyawa dengan nyawa. Nan Xiao, jangan. Jangan, kamu diam. Qingge, Tusuk!
Jangan sentuh dia, aku bisa memberimu apa saja, tolong jangan sentuh dia. Kamu siapa? Paman, bukannya aku menyuruhmu menunggu di luar? Jadi kamu ayah si Jalang ini? Baiklah, kamu saja yang melakukan. Pisau ada di lantai. Sekarang juga tusuk dirimu sendiri, tukar nyawanya. Tidak boleh. Ayah, Tolong, Berani sekali. tolong, lepaskan dia. Tapi aku tidak bilang hanya satu tusukan. Tapi jika kamu terus menusuk seperti ini, mungkin cepat kehabisan nyawa. Karena kalian berdua sangat dekat. Aku akan meninggalkan bekas yang sama di tubuhnya. Lakukan. Paman, cepat panggil orang. Selamat Kinchingo. Bawa ke rumah sakit. Kingge. Nan Xiao, Kingge. Bangun. Aku sudah masak sarapan untukmu dan bayi. Mau makan di dalam atau di halaman? Aku ingin berjemur. Baik. Yendrol. Lao Ye, Anda menang lagi. Kemampuan catur saya masih kurang. Malu Maluan. Main lagi. Kemampuan catarmu. Jauh lebih baik daripada Nan Xiao itu. Cicitku nanti pasti mirip kamu. Mirip aku bagus. Kakek, ayah, ayo makan. Oh ya, Sudah lama tidak melihat Wangki itu. Kamu memecatnya? Wangki, aku mengirimnya belajar bela diri. Agar tidak selalu dipukul pingsan, jadi beban aku dan istri. Dipukul pingsan.